Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syamsul Anwar dari Teknik Informatika 24J. Hari ini saya akan membahas beberapa algoritma penting dalam struktur data, yaitu binary search, bubble search, quick search, tree, dan juga graph. Saya tidak hanya akan menjelaskan tentang konsepnya, tetapi saya juga akan langsung mengimplementasikannya melalui coding. Pertama, saya akan membahas binary search. Algoritma ini digunakan untuk mencari suatu nilai dalam array yang sudah terurut. Caranya adalah dengan membagi array menjadi dua. Ada bagian yang membandingkan nilai tengahnya menjadi target yang cari. Jika targetnya lebih kecil, kita lanjut mencari sebelah kiri. Jika targetnya lebih besar, kita cari di sebelah kanan. Proses ini berulang hingga kita menemukan hasilnya atau tidak menemukannya sama sekali. Binary search sangat efisien dibanding pencarian yang linear karena hanya membutuhkan O log n waktu. Namun, ada syaratnya. Array harus sudah dalam keadaan terurut. Sekarang, saya akan mengimplementasikannya binary search dalam Python. Binary search dalam Python. Binary search bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian dan memeriksa apakah elemen tengah adalah elemen yang kita cari. Jika tidak, kita hanya melanjutkan pencarian ke salah satu sisi. Kita juga menambahkan fitur tambahan untuk menghitung jumlah langkah pencarian agar bisa melihat seberapa cepat algoritma ini bekerja. Sekarang, mari kita mulai dengan mendefinisikan fungsi binary search. Pertama, kita buat fungsi binary search. Fungsi ini menerima array yang ingin kita cari, serta indeks awal low dan indeks akhir high. Saya juga menambahkan variabel step sama dengan 0 yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa kali algoritma harus melakukan perbandingan sebelum menemukan hasilnya. Kita gunakan while loop yang berjalan selama low masih lebih kecil atau sama dengan high. Lalu kita cari indeks tengahnya dengan rumus mid sama dengan low tambah high kurang low bagi 2. Saya juga menambahkan fungsi print supaya kita bisa melihat bagaimana algoritma ini bekerja dengan dalam setiap langkahnya. Selanjutnya, kita cek apakah elemen di mid adalah elemen yang kita cari. Jika iya, kita kembalikan hasil berupa indeks tempat elemen itu ditemukan serta jumlah langkah pencariannya. Jika elemen mid lebih kecil dari X, artinya X ada di sebelah kanan. Jadi kita geser low ke mid tambah 1. Sebaliknya, jika mid lebih besar dari X, kita geser high ke mid kurang 1. Di setiap langkah kita juga menambahkan steps untuk menghitung jumlah iterasi pencarian. Setiap iterasi kita tambahkan steps sebanyak 1 untuk menghitung langkahnya. Jika loop selesai, tapi kita tidak menemukan elemen X, maka kita kembalikan negatif 1, yang berarti elemen tidak ditemukan. Sekarang kita buat sebuah array yang sudah terurut. Lalu kita tentukan elemen yang ingin kita cari, X sama dengan 5. Kita panggil fungsi binary search dengan parameter low sama dengan 0 dan high sama dengan length array min 1, yaitu rentang dari awal hingga akhir array. Terakhir, kita periksa apakah hasil pencarian result bukan -1. Jika iya, kita cetak indeks tempat elemen ditemukan dalam jumlah langkah pencarian yang dilakukan. Jika tidak ditemukan, kita cetak not found. Mari kita lihat hasilnya. Algoritma ini menemukan angka 5 di indeks dengan
indeks tertentu dengan jumlah langkah yang telah kita hitung. Dari sini kita bisa melihat bahwa binary search jauh lebih efisien dibanding pencarian linear, terutama untuk dataset yang lebih besar. Sekarang kita masuk ke algoritma pengurutan yang paling sederhana, yaitu bubble sort. Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukar jika urutannya salah. Proses ini diulang berkali-kali hingga seluruh elemen dalam array terurut. Bubble sort sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, tapi tidak efisien untuk data set besar karena memiliki kompleksitas waktu O n pangkat 2. Agar lebih jelas, saya akan langsung mengimplementasikannya dalam Python. Sekarang saya akan mengimplementasikan bubble sort dalam Python. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sangat sederhana, tetapi tidak terlalu efisien untuk dataset besar. Konsepnya adalah membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Proses ini terus diulang hingga seluruh elemen dalam array berada dalam urutan yang benar. Sekarang saya akan mulai mendefinisikan fungsi bubble sort. Pertama, kita buat fungsi bubble sort yang akan menerima sebuah array sebagai input dan mengurutkannya secara ascending. Sebelum kita mengurutkan, mari kita menampilkan terlebih dahulu isi array yang kita bisa membandingkan hasil akhirnya. Kita buat for loop yang akan berjalan sebanyak jumlah elemen dalam array. Ini karena dalam kasus terburuk, kita mungkin perlu melakukan sebanyak n iterasi untuk memastikan semua elemen sudah terurut. Kita tambahkan variabel swapped untuk mengecek apakah ada pertukaran elemen di setiap iterasi. Jika tidak ada pertukaran, artinya array sudah terurut dan kita bisa menghentikan loop lebih awal. Sekarang kita buat loop kedua yang akan membandingkan setiap elemen dalam array dari indeks pertama hingga indeks terakhir yang belum terurut. Setiap iterasi kita kurangi i dari batas akhir karena elemen terbesar akan selalu berada di posisi yang benar setelah satu iterasi penuh. Di sini, kita membandingkan dua elemen yang berdekatan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka kita perlu menukar posisinya. Jika ingin mengurutkan secara descending, kita cukup mengubah lebih besar menjadi lebih kecil di sini. Kita simpan nilai elemen pertama ke dalam variabel sementara temporary. Lalu kita tukar posisi elemen pertama dengan elemen kedua. Setelah pertukaran, kita set swapped sama dengan true karena ada perubahan dalam array. Jika dalam satu iterasi penuh tidak ada pertukaran swapped sama dengan false, artinya array sudah dalam keadaan terurut. Kita bisa langsung keluar dari loop dan menghemat waktu eksekusi. Sekarang kita panggil fungsi bubble sort dengan contoh data array. Setelah dieksekusi selesai, kita cetak array yang sudah terurut. Mari kita lihat hasilnya. Array awal sebelum diurutkan adalah -2, 45, 0, 11, dan -9. Setelah dijalankan, array menjadi terurut secara ascending. Bubble sort cukup mudah dipahami tetapi memiliki kompleksitas waktu O(n), sehingga kurang efisien untuk dataset besar. Berikutnya saya akan membahas quicksort, yaitu algoritma pengurutan yang jauh lebih cepat dibanding bubble sort. Quicksort menggunakan pendekatan divide dan conquer dengan cara memilih satu elemen sebagai pivot, lalu membagi array menjadi dua bagian, yang lebih kecil dari pivot di kiri dan lebih besar di kanan. Proses ini berlanjut secara rekursif hingga seluruh elemen terurut, karena bekerja secara efisien dalam membagi tugas.
kompleksitas rata-rata quicksort adalah O n log n. Jauh lebih cepat dibanding bubble sort, namun jika pemilihan pivot buruk, kita bisa mendekati O n kuadrat. Mari kita langsung mengimplementasikan quicksort dalam Python. Sekarang saya akan mengimplementasikan quicksort, yaitu algoritma pengurutan berbasis divide dan conquer. Quicksort bekerja dengan memilih pivot lalu membagi array menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri. Elemen yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Proses ini diulang secara rekursif hingga seluruh array terurut. Mari kita mulai dengan membuat fungsi partition yang merupakan inti dari quicksort. Fungsi partition digunakan untuk membagi array berdasarkan pivot. Kita akan memilih elemen terakhir sebagai pivot. Kita tetapkan pivot sebagai elemen terakhir dalam array. Variabel i digunakan untuk menandai indeks terakhir dari row elemen yang lebih kecil dari pivot. Awalnya kita set ke row kurang 1 karena belum ada elemen yang lebih kecil dari pivot. Sekarang kita buat loop yang akan berjalan dari indeks row hingga height kurang 1. Tujuan loop ini adalah menemukan elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Jika elemen array j lebih kecil atau sama dengan pivot, kita tambahkan indeks i dan tukar array i dengan array j. Hal ini memastikan bahwa elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot akan dipindahkan ke bagian kiri array. Setelah loop selesai, kita menempatkan pivot ke posisi yang benar dengan menukar array i plus 1 dengan pivot. Posisi i plus 1 sekarang menjadi posisi final pivot, dan kita mengembalikan indeksnya. Sekarang kita buat fungsi utama quicksort yang akan memanggil partition dan mengurutkan array secara rekursif. Kita cek apakah low lebih kecil dari height. Jika tidak, artinya array sudah terurut atau hanya ada satu elemen sehingga tidak perlu sorting lagi. Kita panggil partition, lalu kita jalankan quicksort secara rekursif pada dua bagian. Sebelah kiri pivot, low sampai p-1. Sebelah kanan, p plus i plus 1 sampai high. Proses ini terus diulang hingga seluruh array terurut. Sekarang kita buat contoh array data dengan angka acak, lalu panggil quicksort. Setelah selesai, kita cetak hasil array sudah terurut. Awalnya array adalah 8, 7, 2, 1, 0, 9, dan juga 6. Setelah selesai diproses menggunakan quicksort, hasil akhirnya adalah array terurut secara ascending. Keunggulan quicksort adalah kompleksitas rata-ratanya O n log n jauh lebih cepat dibanding bubble sort yang O n kuadrat. Sekarang kita beralih ke struktur data yang berbeda, yaitu tree. Tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node dengan hubungan parent-child. Salah satu contoh paling umum adalah binary search tree atau BST yang memungkinkan pencarian dan penyisipan data dengan sangat efisien. Pada BST, setiap node memiliki maksimal 2 anak. Node kiri lebih kecil dari induknya dan node kanan lebih besar. Struktur ini membantu kita mencari data dengan lebih cepat dibanding list atau array biasa. Sekarang saya akan implementasikan struktur tree dalam Python. Sekarang saya akan mengimplementasikan binary search tree. BST adalah struktur data hierarkis di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak. Kiri berisi nilai yang lebih kecil dari parent, kanan berisi nilai yang lebih besar dari parent. Struktur ini memungkinkan pencarian data lebih cepat dibanding array biasa. Kita mulai dengan membuat kelas node yang mempresentasikan tiap elemen dalam BST. Self-val menyimpan nilai node, self-left dan self-right
nunjuk ke anak kiri dan kanan yang awalnya non, karena node baru belum memiliki anak. Fungsi insert digunakan untuk menambah elemen ke BST. Jika root kosong, buat node baru. Jika key lebih kecil dari root, masukkan ke kiri. Jika lebih besar, masukkan ke kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif sehingga pohon tetap terstruktur dengan baik. Sekarang kita buat fungsi inOrder traversal untuk menampilkan isi BST dalam urutan yang terurut. Traversal dilakukan dalam urutan 1. Kunjungan anak kiri, 2. Cetak nilai node, 3. Kunjungi anak kanan. Hasilnya adalah elemen BST dalam ascending order. Sekarang kita buat BST dan tambahkan beberapa nilai. Struktur pohon setelah ini akan terlihat seperti berikut. Node 50 adalah root, dan node lainnya ditempatkan sesuai aturan BST. Kita panggil inOrder traversal root yang akan mencetak isi BST dalam urutan ascending. Hasil ini menunjukkan bahwa BST berhasil dibentuk dengan benar. Terakhir, saya akan membahas graph. Graph adalah struktur data yang mempresentasikan hubungan antar objek. Menggunakan node simpul dan edge, graph bisa berbentuk terarah, directed, atau tidak terarah, undirected, dan banyak digunakan dalam pemodelan jaringan sosial, jalur transportasi, serta algoritma pencarian jalur terpendek. Graph sangat fleksibel untuk mempresentasikan hubungan kompleks, tetapi implementasinya bisa lebih rumit dibanding struktur lainnya. Sekarang saya akan coba implementasikan graph dalam Python. Sekarang saya akan mengimplementasikan graph menggunakan Python. Graph adalah struktur data yang terdiri dari node dan sisi yang menghubungkan node-node tersebut. Graph bisa berbentuk graph berarah, arah koneksi antara node diperhitungkan. Graph tidak berarah, koneksi antar node bersifat dua arah. Untuk implementasi ini, saya akan menggunakan dictionary untuk mempresentasikan graph. Kita buat kelas graph untuk menyimpan struktur graph. Self-tick graph adalah dictionary di mana key adalah node dan value adalah daftar tetangga. Add underscore edge digunakan untuk menambahkan hubungan antara dua node. Fungsi display digunakan untuk menampilkan graph dalam bentuk adjacency list. Sekarang kita buat breadth first search atau BFS, algoritma untuk menelusuri graph secara melebar. BFS menggunakan queue pivot untuk mengunjungi node terdekat terlebih dahulu. Visited menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak duplikasi. Setiap node yang dikunjungi akan ditampilkan di layar. Selanjutnya kita buat depth first search atau DFS yang menggunakan pendekatan rekursi. DFS menjelajahi node secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali ke node sebelumnya. Set visitor digunakan untuk menghindari kunjungan berulang. Sekarang kita buat graph sederhana dengan beberapa hubungan antar node. Graph ini berbentuk seperti ini. Node 0 terhubung ke 1 dan 2. Node 2 terhubung ke 0 dan 3. Node 3 memiliki loop ke dirinya sendiri. Kita tampilkan graph untuk memastikan strukturnya benar. Sekarang kita coba BFS dan DFS dengan start node 2.
Hasilnya BFS menjadi 2 ke 0, 0 ke 3, 3 ke 1. Sedangkan DFS menjelajahi 2 ke 0, 0 ke 1, 1 ke 3. Lebih dalam dahulu sebelum kembali. Jadi, dari yang sudah saya bahas hari ini, binary research sangat cepat untuk pencarian dalam array yang sudah terurut. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana tetapi tidak efisien. Quicksort adalah pengurutan berbasis rekursi yang jauh lebih cepat dibanding bubble sort. Tree adalah struktur data hierarkis yang berguna untuk pencarian cepat. Graph adalah struktur yang fleksibel untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.